Tahukah Anda bagaimana atau apa indikator amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita sudah capek-capek beribadah, satu niatnya sudah benar, kemudian yang kedua mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, kemudian yang ketiga dilakukan dengan ikhlas, buahnya balik kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih produktif, terutama di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan sedikit bahas tentang tanda amal yang diterima. Pemirsa, kita tentunya di bulan puasa ini berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Baik itu dalam puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, beribadah, berinfak, dan amal soleh lainnya, termasuk juga dalam bekerja. Nah, tapi tahukah Anda bagaimana atau apa indikator amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita sudah capek-capek beribadah tapi ibadahnya tidak diterima. Jangan-jangan kita sudah capek-capek munajat kepada Allah tapi munajat kita dihempaskan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentu bukan ini yang kita harapkan. Kita ingin ibadah kita baik kemudian mendapatkan pahala. Nah, tandanya apa? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tanda itu? Mari kita ulas dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah kita niatkan apa yang kita lakukan ini semata-mata lillahi ta'ala. Makanya dalam berpuasa setiap malam kan kita selalu perbaharui niat ya. Niat berpuasa lillahi ta'ala. Niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan ketenaran, bukan untuk dilihat oleh orang, bukan untuk mendapatkan posisi tertentu, tetapi lillahi ta'ala. Bukan hanya berpuasa tentunya ya, ibadah-ibadah kita yang lain juga niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah ini salah satu tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, niat saja tidak cukup, tetapi tata caranya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabatnya, disampaikan kepada ulama, kepada guru-guru kita, dan kemudian sampai kepada kita. Jadi tata caranya tidak boleh nyeleneh, tidak boleh berbeda. Contohnya, zaman dahulu orang diwajibkan berpuasa sebagaimana kita diwajibkan berpuasa. Tetapi ada tata cara yang berbeda. Misalkan dalam jumlah bilangan. Nabi Musa alaihissalam diwajibkan berpuasa selama 40 hari. Kita hanya 30 hari. Karena syariatnya Nabi Muhammad 30 hari. Tidak boleh kita kemudian nambah-nambah menjadi 40 hari. Di samping kebanyakan capek juga kita kalau tambahkan. Nah, kemudian zaman dahulu ada puasa tidak bicara. Puasa nggak ngomong. Nah, syariat Nabi Muhammad tidak ada lagi. Puasa nggak ngomong. Jadi harus ngomong. Yang puasa itu adalah meninggalkan makan, minum, nafsu syahwat, kemudian bicara, tapi bicara yang kotor-kotor, yang nggak baik, yang buruk. Bukan menghindari bicara total. Seperti puasanya ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Bunda Maryam. Beliau puasa tidak bicara. Nah, syariat Nabi Muhammad tidak ada lagi puasa tidak bicara. Maka yang kedua tadi dalam topik kita ini adalah tata caranya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di dalam kita menjalaninya itu perlu yang namanya ikhlas. Nah, biasanya setelah kita niat kemudian datanglah setan yang menggoda. Setan dari kalangan jin ataupun manusia ya, menggoda kita untuk berbagai macam, untuk belok dari asalnya niatnya lurus, akhirnya niatnya ada imbal baliknya, menjadi tidak ikhlas.
Maka syarat yang ketiga adalah ikhlas. Mari kita lihat misalnya dalam surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan dengan tata cara yang ikhlas mengikuti ajaran agama yang benar. Nah, jadi yang ketiga adalah ikhlas. Maka kalau kita punya checklist 3 nih, 1 niatnya sudah benar, kemudian yang kedua mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, kemudian yang ketiga dilakukan dengan ikhlas. Ini sudah 3 indikator nih bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator berikutnya adalah ada manfaatnya. Nah, jadi ibadah itu adalah sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Contoh ibadah yang bermanfaat adalah misalnya membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, hati kita gemerungsung, hati kita nggak tenang, hati kita cemas gitu ya. Lalu kemudian kita baca Quran. Setelah baca Quran, setelah berapa lama, hati kita menjadi tenang ya. Kita menjadi adem, kemudian kita menjadi lebih terbuka pikiran, dan tiba-tiba muncul insight-insight yang baru. Ini salah satu indikator bahwa ibadah kita diterima. Jadi ada manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kita lihat misalnya kita sedekah nih, apalagi di bulan puasa seperti ini, misalkan bagi-bagi takjil, Masya Allah kan. Kita lihat orang yang nerima takjil, senyum luar biasa karena begitu bahagia mendapatkan bukaan, walaupun mungkin nggak seberapa ya, tapi pancaran kebahagiaan itu menunjukkan kalau ibadah kita bermanfaat. Nah, berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah istiqomah. Ibadah yang baik adalah ibadah yang istiqomah. Makanya Rasulullah mengatakan ya, menyampaikan kepada kita, khairul a'mal, sebaik-baiknya amal ibadah adalah yang paling adwamuha, kata Rasulullah, yang paling konsisten. Konsisten itu istiqomah, paling konsisten. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun dikit, walaupun kecil. Ibadah yang kecil itulah yang terus dilakukan, yang konsisten dilakukan, itulah ibadah yang tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu mudah dan ringan. Dan Allah juga menginginkan kemudahan dan keringanan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan. Wala yuridu, dan tidak menginginkan bikumul usr. Tidak menginginkan kesulitan. Nah, yang sulit itu biasanya ngeribetin itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Maka oleh karena itu, ayolah kita mulai beramal, walaupun sedikit tapi konsisten, continue, istiqomah. Maka dengan 5 indikator ini mudah-mudahan kita bisa melihat ya, menceklis bagaimana amal kita yang baik-baik itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah dari amal ibadah itu adalah buahnya balik kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih produktif, terutama di bulan Ramadan ini. Salam dari kami, saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Allah yubarik fikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.